Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Pada sore hari ini kita semua tim Edi Sugarman TV dan teman-teman berkunjung di restoran Ibu Tiwi Tantlogo. Pemiliknya adalah Pak Sunyoto. Ini selain pemilik resto ini juga seorang ketua PHRI di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kita, kalau bagi saya sendiri sudah berulang kali ke sini. Menu makanannya sangat menarik, di antara yang terkenal adalah nasi berkat yang tadi kita makan, juga brongkos, dan masih banyak lagi menu-menu yang lain. Nanti saya akan wawancara pada beliau. Intinya kita semua teman-teman menyaksikan tempatnya di sini bukan saja di WA grup-grup, tapi sekarang menyaksikan inilah restorannya Pak Ibu Tiwi Tantlogo di pinggir jalan raya, lokasi sangat strategis dan mudah dicari. Jadi bagi kita teman-teman warga IKG dan juga teman-teman para pemirsa Edi Sugarman TV, mampirlah ke sini agar supaya kita puas cicipi sendiri rasanya. Itu aja. Dan alamnya di Mijahan Semanu. Jalan Raya Mijahan di Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Itu begitulah saya nanti bincang-bincang dengan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sugeng Sonten, selamat sore Pak Rosid. Selamat sore. Ini di restoran Ibu Tiwi Tantlogo ini Bapak hari ini datang dengan teman-teman rombongan nih Pak. Ya. Boleh tanya Pak ya? Ya, monggo Ya. silakan. Ini rombongan dari mana Pak? Ini rombongan dari Sidoarjo. Oh Sidoarjo, Ya. dalam rangka wisata atau apa? Iya, dalam rangka wisata. Tadi kemana Pak? Tadi dari ke Pantai Ngobaran, terus ke Teras Kaca, terus untuk makan siangnya kebetulan ini kita ke rumah makan Bu Tiwi Tantlogo. Kebetulan juga udah langganan di sini. Tadi berarti wisatanya ke Pantai Ngobaran yang di Saptosari, kemudian ke Teras Kaca yang dipanggang Pak. Iya, panggang yang dipanggang. Baru balik sini. Dari Sidoarjo tadi Pak? Dari Sidoarjo. Jam berapa dari Sidoarjo Pak? Dari Sidoarjo kemarin jam 9. Oh jam 9 pagi ya? Ya, apakah sudah sering ke sini Pak? Iya, sering saya ke sini bawa rombongan. Biasanya kalau untuk trip ke Gunung Kidul, itu saya biasanya untuk acara makan, entah itu makan pagi, makan siang, atau untuk makan sorenya, pesannya ke sini? Pesannya ke tempatnya. Jadi sebelumnya udah kontak ke udah sama ownernya. Tadi berapa bis Pak? 1 bis ini. Jumlah kira-kira berapa Pak? Ini jumlah penumpang kira-kira tadi 55. Wah, luar biasa. Jadi ada 55 penumpang yang dibawa oleh Pak Rosid menuju ke restoran Ibu Tiwi Tantlogo. Kira-kira Pak, mohon maaf kita mau tanya, menu kesukaan Bapak dan teman-teman yang datang ke rombongan ini biasanya apa? Kalau di sini menu yang paling
spesial di tempatnya rumah makan Bu Tiwi Tantlogo itu nasi merahnya, Mas. Oh, nasi merahnya sama gudeg sama gudeg katesnya itu daun kates. Oh, daun kates ya. Terutama kalau ada menu pagi biasanya juga ada itu nasi berkat kayak gini. Nasi berkatnya itu yang paling populer. Populer ya. Murah meriah dan murah meriah, enak sekali, Pak. Saya tadi nyobain juga. Ya. Kalau bronkos ya, Pak? Nyobain juga? Bronkosnya udah pernah mencoba juga, enak juga. Berarti semua menu udah dicoba? Sudah penuh, sudah dicoba semua sini. Sidoarjo, Jawa Timur nih, Pak, berarti, Pak? Iya, Sidoarjo. Perjalanan ke Gunung Kidul berapa lama, Pak? Dari Sidoarjo jam 9 malam. Oh, 9 malam. 9 malam. Ya. Terus sampai ke Pantai Ngobaran, sampai Pantai Ngobaran tadi jam 5. Oh, jam 5. Jam 5. Ya. Terima kasih Pak Rosid atas kehadirannya. Iya. Semoga berkenan datang ke Gunung Kidul. Siap. Lain kali datang lagi bawa rombongan, Pak, ke restoran ini. Luar biasa, ini teman kita dari Jawa Timur, tepatnya Sidoarjo, rombongan 1 bis makan siang di tempatnya restoran Ibu Tiwi Tantlogo. Matur nuwun, Pak. Nggih, sama-sama, nggih. Semoga anu bisa nikmati, monggo. Oke, siap. Lanjut, monggo. Selamat sore teman-teman semua, warga IKG dan para pemirsa Edi Sugarman TV. Pada siang hari ini saya berkunjung ke Resto Ibu Tiwi Tantlogo, Semanu, Mijahan, Gunung Kidul. Saya udah sangat familiar dengan resto ini. Dia sering makan di sini, menunya sangat menarik, menunya banyak dan rata-rata menu khas daerah Gunung Kidul. Nah, tentu sebentar lagi saya akan bincang-bincang dengan pemiliknya. Sudah di depan saya, pemiliknya ada Pak Nyoto. Saya akan tanya-tanya bagaimana situasi di musim pandemi ini. Pak Nyoto, selamat sore Pak Nyoto. Selamat sore Pak Edi. Jadi Pak Nyoto bisa diceritakan mulai kapan buka resto ini Pak Nyoto dan apa kira-kira suka dukanya Pak Nyoto? Iya, memang di masa pandemi ini pukulan yang berat bagi kami yang bergerak di dunia pariwisata. Kita mulai Maret sudah tutup Pak Edi. Ya. Dan kita Maret, baru Maret itu udah tutup. Ya. Kita tutup 3 bulan lebih karena kita bukanya seakhir bulan Juni. Ya. Jadi memang pandemi Covid ini luar biasa, pukulan yang berat bagi kami. Dan alhamdulillah mulai bulan-bulan Juni, akhir Juni, Juli, Agustus mulai ada kelihatan sedikit wisatawan tapi lokal. Belum ada yang luar daerah, belum ada. Hanya mungkin lokal yang orang-orang sudah bosen lama di rumah mulai berani keluar. Artinya pandemi kita tutup berapa bulan Pak Nyoto? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan full tutup. April, Maret, April, Mei dan akhir Juni. Jadi 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya. Akhir Juni baru buka. Jadi akhir Juni baru mulai buka ya. Iya. Bagaimana situasi selama tutup, apa aja kegiatan Pak Nyoto? Kebetulan alhamdulillah kalau di rumah makan saya ada second menu, artinya menu yang masih bisa dijual tanpa harus mengandalkan wisatawan. Kalau yang rumah makan memang 90% kita tergantung kunjungan wisatawan. Saya ada menu sego berkat seperti ini. Itu yang kita tetap masih bisa jual. Jadi sego berkat itu tidak tutup. Kita ada kios kecil di Wonosari karena ini untuk konsumsi lokal. Inilah yang menolong kami, masih ada tetap ada pemasukan sedikit-sedikit. Jadi menu utamanya adalah sego berkat dan sayur brongkos. Nah, minumannya poci. Ya. Mungkin ada menu-menu lain Pak yang kira-kira belum kita mendengar, apa kira-kira yang banyak selain 2 menu? Di sini ada yang kita dari sapi itu ada semua sapi ada. Empal, sumsum, sop sumsum, iga. Oh, iga ya. Kemudian ayam kampung. Ayam kampung ya. Kemudian sayur ayam bakar, ayam goreng gitu ya. Ayam bakar, sayur lombok hijau, daun pepaya, sambal bawang, itu yang tahu favorit tempe. Tahu tempe. Ya itu. Ya. Pak Nyoto, tamu-tamu kita ini kebanyakan dari internal Gunung Kidul dari mana Pak? Kalau kita semua Pak, nasional dan internasional. Bahkan saya sebelum pandemi itu ada kerjasama dengan wisatawan dari Biro Tiongkok. Oh ya?
Jadi tiap minggu kita ada kunjungan dari Tiongkok itu paling tidak ada 40-50 orang rutin itu tiap minggu ada. 50 orang tiap minggu. Tiap minggu ada. Saat ini apa? Kemarin sebelum pandemi. Sebelum Covid ya. Begitu Ya. pandemi itu drop. Terus Drop, kemudian wisatawan dari Malaysia, Singapura udah familiar dengan rumah makan ini. Kemudian untuk yang lokal jelas dari Jawa Barat, Jakarta, DKI, Jawa Timur, Malang, Semarang itu biasanya kalau yang ingin mencari menu-menu yang khas Gunung Kidul larinya ke rumah makan ini. Ke sini ya. Ya. Artinya Pulau Jawa rata-rata udah hafal di sini Sudah, ya. sudah. Kalau dari luar Pulau Jawa biasanya? Banyak, Kalimantan, Banyak juga, Sulawesi sama Sumatera banyak. Biasanya biru-biru yang besar-besar, artinya biru-biru yang segmen pasarnya itu menengah ke atas, biasanya akan menggunakan rumah makan ini. Segmen jadi dinas-dinas dari Sumatera, kemudian dari Sulawesi, Kalimantan sering yang makan di sini. Ya. Kalau toh tamu lagi banyak gitu Pak, lokasi kita ini berapa seat Pak? Semuanya bisa nampung berapa seat? Kita ada, ini luas tanah 2000 meter. Ya. Kemudian pendopo ada depan, ada belakang sama gazebo. Ya. Kita bisa sampai 400 orang lah. Ya. Foto bareng termasuk lesen Bisa. 400 bisa sama ya? belakang ada 400. Banyak toh. Ini kita punya tempat ini paling bagus strategis pinggir jalan. Apakah sering ada semacam wedding atau ulang tahun atau arisan juga gitu? Kalau Rapat-rapat gitu? Ulang tahun dan arisan sering. Sering ya? Tapi kalau untuk wedding, kita wedding besar belum pernah. Belum Tapi bisa. kalau hanya misalnya sudah mengadakan di KUA atau di mana, kemudian makan-makannya di sini. Oh iya, sering ya? Sering. Ya, oh gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan lain mungkin kita ini kan selain makan di sini apa ada pesanan kantor dan sebagainya itu? Ya, catering ya. Catering ya? Ya, artinya Catering ada. melayani juga ya? Kita untuk, tapi makannya di sini. Oh, makan di sini. Atau box. Kalau box Box kita ya? antar, kalau box kita Artinya antar. box kita antar. Ya. Kalau menu yang disajikan Kalau yang kita ini- catering di luar, bukan bidang kita itu udah Oh. ada teman-teman yang di PPJ. Kalau saya di PHRI, Oh. saya melayani di restoran saja. Artinya Tapi kalau kalau box bisa. kecuali menunya memang betul khusus nasi berkat ya? Ya. Bisa disajikan ya? Bisa. Iya. Bisa Pak Edi. Di musim pandemi ini, kalau seperti nasi ini, mungkin kita bungkus langsung atau bagaimana Pak? Sistem penyajiannya pada tamu? Apa semacam kalau berkat kan nunggu-nungguan Pak, tinggal nanti datang kita bungkusin. langsung ya? Kalau yang grup-grup besar udah pesan dulu, butuhnya berapa pack, berapa Ya. porsi kita siapkan, nanti Ya. kita saling kontak jam berapa datang ke sini baru kita siapkan. Ya. Seperti sekarang ada sekitar 50 orang atau satu Ya. bus itu mau makan siang di sini. Ya, artinya sekarang udah hampir tiap hari ada bis-bis yang masuk ya? Sabtu Minggu Pak, tetap. Sabtu Minggu ya? Kalau Senin Selasa Rabu belum? Senin Selasa Rabu itu lokalan. Oh, sekalian Sabtu Minggu bis Reguler. sekalian piknik ya? Iya, Oh, iya, iya. Pak Nyoto, saya ini kan ketua umum IKG nih. Yap. Sebanyak berapa sih warga saya IKG dari Jabodetabek yang sering dahar di sini? Banyak sekali. Banyak sekali ya? Kebetulan kan saya ikut di grup IKG juga, di grup-grup yang ada hubungannya dengan IKG dan Iya. teman-teman dan saudara banyak. Iya. Sehingga kalau yang IKG dari Jakarta sudah banyak yang Banyak sekali familiar, ya? sudah familiar lah dengan rumah Jadi, makan ini. artinya dari tamu kita minimal 30-40% yang orang-orang yang pernah makan Insya di Allah sini ya? sudah. Amin, amin. Pak Edi kan termasuk Luar biasa. yang ikut mempromosikan. Saya sangat senang sekali teman-teman. Ini loh favorit saya seperti yang diiklankan oleh beliau Pak Nyoto, inilah Sego nasi berkat. sego berkat, bukan nasi berkat ya. Iya, Sego berkat. Kita hampir 7 tahun ini ya. 7 tahun ya. Jadi sekarang viral. Uh-huh. Ini 3 tahun yang lalu sudah kita pakai untuk menjamu Pak SBY. Oh iya. Pejabat-pejabat negara lah ya. Iya. Ini isinya adalah nasi, mie, Nasi, tempe, mie, suiran daging sedikit, suiran daging. kemudian mie soun, Uh-huh. oseng tempe yang pedas, Iya. ditaburi serundeng kelapa, Serundeng, ya. Uh-huh. dibungkus daun jati. Dan rasanya jos. Ya. Oh, tadi udah kemakan, tapi ini supaya enak dibuka ya saudara-saudaraku, biar penasaran orang-orang di seluruh Indonesia bisa sowan ke sini ya. Ditaruh sini aja. Pak. Iya, nggih. Iya. Nah, Ya. ini monggo ini Pak Alis ini adalah Ya, ini ada suiran daging suiran sedikit, daging. oseng tempe, Uh-huh. mie soun, kemudian Uh-huh. ada serundeng kelapa. dan nasinya masih hangat. Masih hangat. Iya, luar biasa. Ya. Jadi rata-rata kalau lagi lapar segini kurang. Tapi kalau lagi tadi kebetulan saya udah makan 2 kali, 3 kali bahkan. Jadi segini habis. Tapi kalau lagi lapar pasti kurang. Nah, ini yang ini adalah brongkos. Brongkos. Brongkos ini udah pas dirasing lagi, daging, kacang dulu ya. Kacang dolo, Da- kemudian kulit melinjo, Kulit melinjo, tahu. cabai utuh. Tapi ini makanan yang sangat populer di restoran Tante Logo ini, Bu Tiwi ini. Favoritnya almarhum Bu Ani Iya, Yudhoyono. favoritnya rata-rata orang pasti suka.
Saya sendiri suka. Tapi karena ada susulan ini, jadi sekarang kok saya ngepennya kepada Sego Berkat. Sego Berkat cuma 7.000 ini sebungkus. Ya. Oh, ini 7.000 segini. 7.000. Nah, 7.000 saudaraku semua, luar biasa bagaimana tidak murah Gunung Kidul ya. Ya, orang-orang harganya ratusan ribu, sini itu 7.000. Lalu kalau brongkos berapa? Kalau brongkos ini 20.000. 20.000. Ya. Nah, ini juga minuman kejayaan Gunung Kidul, yaitu poci. Ini ada gula batu, dan selalu saya kalau ke restoran-restoran yang saya tanyakan ini dulu. Kalau ini baru saya minum ini. Rasanya memang khas, masuk ke tulang sumsum dan luar biasa menyehatkan. Lalu menu-menu lain ada berapa menu Pak kira? Ada sekitar lebih dari sekali, Pak. Lebih dari 20 menu ya? Lebih. Jadi lebih dari 20 menu teman-teman. Yang tidak suka dengan menu yang dua ini bisa menu-menu yang lain. Ada mungkin ada ikan ada. Ikan nila sama lele sini. Ikan lele dipecel lele gitu? Iya, ikan nila sama lele. Ikan nila dan ikan lele silahkan. Lalu Pak Bu Engke tadi saya tanya, apakah ada semacam suka duka di dalam mengelola resto ini Pak? Oh pasti. Yo, gimana Pak? Ya namanya orang tidak semua baik. Juga juga dalam usaha biro perjalanan pun ada yang baik, ada yang tidak. Pernah juga sudah pesen tidak datang. Pernah. Ada beberapa kali, dan itu tidak hanya dialami kita, alami semua. Nah, kadang-kadang kita sudah percaya tidak perlu DP seperti itu. Tapi itu normatif lah, artinya wajar, orang dagang pasti ada gitunya. Dan hanya ilmu titen aja. Kemudian ada juga yang namanya juga usaha, kadang-kadang mungkin tidak pas situasi yang enak badan atau gimana, pelayanannya kurang, wajar ada yang komplain. Tapi kita lebih senang dikomplain kemudian dikasih tahu daripada didiamkan. Ya, kita malah pergi ya. Ya malah takut kalau yang diem. Tapi kalau langsung telepon, WA atau ngasih kabar, itu alhamdulillah senang. Jadi dukanya saudaraku, dukanya adalah orang pesen terus nggak datang. Yang kedua adalah apa tadi Pak? Yang pas kondisi capek, pelayanan kurang bagus, dikomplain. Pelayanannya cemberut, terus tidak ngomong terus terang, akhirnya terus dia komplain. Tapi sukanya tentu banyak sekali Pak Nyoto ini. Tamunya banyak, omsetnya banyak. Luar biasa, itulah kegembiraan seorang pengusaha. Saya sendiri seorang pengusaha pasti hal biasa lah yang namanya suka dan duka. Pak Nyoto, kalau boleh tahu mohon izin, ini satu omset penjualan kita bagaimana ini Pak Nyoto? Kalau pada saat normal gimana, pada saat sekarang gimana? Kalau pandemi pasti pandemi ini drop semua. Drop. Bahkan kalau 3 bulan berhenti total. Kalau hari-hari biasa kita hitungannya kalau hari Senin sampai hari Jumat itu berat. Tapi kalau untuk yang sudah punya menu khas itu enggak, misalnya sudah punya Sego Berkat, juga gini udah tertutup. Karena kita kalau ini tidak mengandalkan wisatawan pun laku. Lokal laku ya. Kalau yang harus mengandalkan wisatawan kan harus Sabtu Minggu Pak. Nah, long weekend sama Sabtu Minggu inilah rumah makan di Gunung Kidul itu yang terisi top bagus. Ya. Kalau udah lebih segi rupiah kalau 1 minggu? Enggak. Saya kalau 1 hari mungkin ada yang pas bisa 10 juta, ada yang 5 juta. 1 hari ya? Untuk Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu bisa lebih mungkin kalau pas rame Pak. Tapi kalau hari biasa juga berat memang. Jadi yang Sabtu Minggu tinggi untuk nutup yang ini. Luar biasa teman-teman. Luar biasa untuk omset Gunung Kidul, restoran Butiwi, Tantlogo ini 10 juta untuk Sabtu Minggu, bahkan bisa lebih. Saya sebagai putra asli daerah Gunung Kidul tentu bangga sekali mempunyai saudara yang begini hebat, pemikirannya cerdas, cemerlang, dan langkah yang sangat bagus sehingga menembus kebuntuan bagaimana agar supaya bisa mendatangkan uang yang banyak. Ternyata dia sukses. Pak Nyoto, kalau boleh tahu resto ini buka tahun berapa ya mulai? Kita berdiri 2012 Pak. 2012 ya? 1 windu ini kita. 12 berarti sudah 8 tahun ya? 8 tahun atau 1 windu. Luar biasa, artinya udah suka duka udah top lah. Mudah-mudahan sukanya nggak, dukanya nggak ada. Tinggal sukanya aja. Insya Allah. Lalu nama kita ini Butiwi Tantlogo. Kalau Tantlogo pasti nama alamat ya? Butiwi bagaimana? Nama siapa ini? Itu nama istri saya. Juga saya. Tantlogo itu artinya Tantlogo karena di sebelah barat rumah makan ini ada telaga Mijahan. Jadi begitu Butiwi Tantlogo orang udah pada tahu ya? Terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menambah. Tentunya saya tambahkan ya, alamatnya ini Mijahan orang boleh tahu. Di wilayahnya adalah Kapanewon Semanu, kelurahannya Semanu juga. Kabupaten Gunung Kidul. Jalan Wonosari Pacitan kilometer 3,5. Mijahan Semanu Gunung Kidul. Pak Nyoto, berapa karyawan dipekerjakan di sini Pak? Kita 15 Pak. 15 orang ya? 15 berapa shift itu? 2.
2 shift ya. Si pagi sama si sore. Si pagi di sore ya. C. Jadi ada libur-libur gitu? Libur setiap bulan 2 kali. Gantian, tapi gantian, nggak boleh bersamaan. Iya. Mereka yang ngatur sendiri. Resto ini ada tutup nggak ya Pak? Ada liburnya? Oh nggak ada Pak. Kita nggak buka ada. jam? Buka jam 8 pagi. Oh 8 pagi. Kalau belum ada pandemi kita tutup jam 8 malam. Tapi kalau pandemi ini kita jam 6 sore udah tutup. Sekarang jam 6 sore? Jam 6 sore tutup. Oh. Jadi sekarang Nasi Berkat ini sudah ada berapa cabang? 1 cabang ya? Kalau Nasi Berkat di Kota Wonosari. Wonosari. Ya. Dulu kalau nggak salah saya lihat ada di Gading tuh ada dulu ya? Ada dulu Pak. Sekarang udah nggak ada? Nggak jalan karena tetap kalau kita yang makanan tradisional tuh rata-rata mencari ke pusatnya. Jadi kita mencari ke pusatnya Pak. Oh gitu ya. Jadi akhirnya kesini kita tetap kesini puasnya. Baik Pak Nyoto, terima kasih banyak atas informasinya. Iya. Kami sangat bangga. Mungkin ada beberapa yang perlu sampaikan kepada kita Pak, tim Edi Sukirman TV dan tentunya sudah dari IKG. Yang jelas kami sangat berterima kasih dengan Edi Sukirman TV. Tentunya ini merupakan satu kerja yang luar biasa. Tentunya akan membantu mempromosikan Gunung Kidul ya Pak ya. Dan sebetulnya warga Gunung Kidul yang ada di Jakarta adalah salah satu untuk promosi ya Pak. Jadi beliau warga kita itu luar biasa, duta promosi itu. Duta promosi. Ya. Jadi warga kita yang ada berapa ratus ribu di sana itu sebetulnya adalah duta wisata Gunung Kidul. Mereka yang mempromosikan. Dan itu sangat membantu kami yang ada di Gunung Kidul dan kami sangat berterima kasih kepada IKG. Tetap harus kompak, rukun dan tetap menjalin persaudaraan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Nyoto atas informasinya. Sudah ada semua. Demikian wawancara saya dengan Pak Nyoto selaku pemilik restoran Tan Tlogo, Ibu Tiwi Tan Tlogo. Mudah-mudahan komunikasi atau informasi yang singkat ini betul-betul bisa menambah wawasan kita agar supaya kita bisa berkunjung di sini. Itu harapan kami. Dan kami berharap Pak Nyoto mudah-mudahan setelah nanti kami tayangkan melalui Edi Sukirman TV, tamu-tamunya semakin banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Tuhan memberkati dan semoga insya Allah semakin banyak omset, semakin ramai dan kesejahteraan seluruh karyawan terjamin terjaga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk IKG. Edi Sukirman TV, sip tenang. Edi Sukirman TV, sip tenang. Edi Sukirman TV, sip tenang.